mulia ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI selaku dosen ilmu falak dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan anggota BHR Sumatera Barat. Ini kita coba sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Iya, kabar baik ya Ustadz? Alhamdulillah, segar dan semangat. Alhamdulillah. Ustadz, di kesempatan kali ini kita membahas terkait sejarah perkiblatan di Madinah dan Indonesia. Itu pembahasan kita ya Ustadz. Iya. Oke. Pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung, nanti Anda bisa langsung saja telepon di line telepon kami di 812878 atau bisa juga melalui WhatsApp kami pendengar di 081166669975. Baik, Ustadz, mengawali jumpa kita kali ini Ustadz bisa sampaikan dulu ini Ustadz terkait bahasan kita, yaitu sejarah perkiblatan di Madinah dan Indonesia. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar semua yang berbahagia, kesempatan pagi yang berbahagia ini tentang perkiblatan ya dalam bentuk sejarah di Madinah dan Indonesia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali sampai di Madinah yang dia bangun itu masjid, bukan rumah tempat tinggal. Masjid, itulah dia Masjid Quba. Kemana Nabi berkiblat? Ke Palestina. Jadi kalau diperhatikan ya peta dunia atau peta Arab Saudi lah, tatkala berada di Madinah, letak Mekah itu di belahan selatan dari Madinah, sedangkan ke utaranya adalah Palestina. Jadi Nabi selama 16 bulan atau 17 bulan, nah kalimatnya begitu dalam beberapa referensi, jadi artinya bisa lebih dari 16 bulan atau kurang 17 bulan, jadi antara itu. Setiap Nabi salat dengan sahabat itu berkiblat ke Palestina. Nah, melihat itu, orang Yahudi dia heboh dari mulut ke mulut. Apaan itu agama Islam? Kita berkiblat atau setiap beribadah menghadap ke Palestina, dia juga ke sana. Apa hebatnya dan lain-lain lah. Ya, umat Islam jadi terganggu dari segi ulah yang demikian. Ini bukan perkara apa hebatnya, tapi ini kepatuhan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kesehariannya Rasulullah, dia memahami perasaan kaum muslimin oleh ulah orang Yahudi itu. Seringkali dia dalam doanya, tapi tidak mengucapkan apa-apa. Kadang dia menegur, terus melihat ke langit. Nah, waktu dia salat zuhur di keluarga Bani Salamah, pada rakaat kedua turun wahyu surat Al-Baqarah 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah
wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, menginginkan kiblat yang engkau sukai. Maka sekarang hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Yang demikian itu, ya, di mana kapan saja kamu berada, apabila ingin salat, hadapkanlah ke Masjidil Haram itu. Sesungguhnya ini diterangkan dalam kitab, dan mereka sebenarnya mengetahui bahwa ini adalah dari Allah dan mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maksud ayat ini, Allah memberi jawaban apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Jadi walaupun Nabi tidak langsung mengatakan, jadikanlah kami ini berkiblat ke Masjidil Haram, tapi suara hatinya Allah mengetahui. Maka dengan jelas, mulai sekarang dan selanjutnya apabila kamu salat, tidak lagi menghadap ke Palestina. Masjidil Aqsa kan di Palestina, tapi menghadap ke Masjidil Haram. Nah, sejarahnya apa? Sejak itu sampai seterusnya, sampai sekarang tidak ada lagi berkiblat ke Palestina, tapi ke Masjidil Haram. Di mana saja belahan bumi ini, menghadaplah ke Masjidil Haram. Kalimat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram itu ada sebanyak 3 kali. Surah Al-Baqarah 144, 149 dan 150 ada potongannya yang berbunyi fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu yang untuk di Madinah. Nah, sosialisasinya bagaimana? Lalu dikembangkan, diutuslah sahabat ke daerah-daerah. Tatkala didapati orang sedang salat asar masih menghadap ke Palestina, lalu diberitahu, wahai manusia yang sedang salat, kiblat tidak lagi ke Palestina. Mereka balik kanan. Kemana? Tapi ke Masjidil Haram. Ditemukan pula orang sedang salat subuh. Mereka sedang salat subuh masih menghadap ke Palestina. Diberitahu pula kiblat tidak lagi ke Palestina tapi ke Masjidil Haram. Wahyu sudah turun kira-kira itu. Jadi sampai sekarang seperti itu. Lalu meninggalkan sejarah, sebenarnya seluruh masjid yang dibangun oleh Rasulullah, baik Masjid Nabawi, Masjid Quba, Masjid Jum'ah, itu selama 16 bulan itu masih menghadap ke Palestina. Nah, untuk kenangan sejarah, karena wahyu turun di perkampungan Bani Salamah, sehingga dibangun masjid di sana, namanya Masjid Bani Salamah. Kemudian hari masjid itu berubah Masjid Zulkiblatain, Masjid 2 kiblat, sampai sekarang seperti itu. Lalu di Indonesia bagaimana? Ada 2 orang ulama muda, Syekh Muhammad Jamil Jambe dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Di antara materinya adalah menentukan arah kiblat. Setelah mahir, masing-masing pulang ke tanah air. Yang Kiai Haji Ahmad Dahlan membetulkan arah kiblat Masjid Agung atau Masjid Gede Yogyakarta di lingkungan Keraton Hamengkubuwono itu. Tantangannya luar biasa. Kebanyakan menolak, jangan diubah-ubah. Sebenarnya bukan diubah, tapi membetulkan yang salah, karena Masjid Agung Yogyakarta itu menghadap ke barat. Kalau menghadap ke barat, ya ke Afrika arah kiblatnya. Yang benarnya adalah dari barat dinaikkan ke utara sebanyak 24,5 derajat, baru dia menghadap kiblat. Sehingga apa? Ada muridnya yang berani, malam-malam dia ubah bentangan tikar salat masjid itu. Lalu orang subuh datang heboh, kenapa ini masjid kiblatnya tikar salatnya kok dimiringkan gitu. Heboh, lalu diketahui adalah ini adalah buah pikiran dari Ahmad Dahlan.
sehingga heboh itu mengakibatkan surau binaannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dirobohkan. Dia sedih, dia mau meninggalkan Jogja, tapi ada kakak iparnya menyabar-nyabarkan, memang beginilah dakwah, tidak mudah dan seterusnya. Akhirnya dia balik lagi dengan penuh kesabaran. Nah, biarlah mundur dulu. Akhirnya apa? Masjid Agung Yogyakarta itu dibetulkan arah kiblatnya, sehingga sampai sekarang masjid itu tidak ada dirobohkan, dia tetap berdiri dengan megahnya, hanya tikar salat saja yang dimiringkan. Itu dibetulkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Lalu sedikit lagi di Bukit Tinggi, Awe Tajungkang Tengah Sawah, itu ada surau Inyak Jambe, Jamil Jambe ya. Saya cek arah kiblatnya beberapa tahun yang lalu, ya betul. Kenapa bisa betul? Karena orangnya yang menentukan arah kiblat itu adalah ahlinya, Syekh Muhammad Jamil Jambe. Walaupun demikian, ada surau yang dibangun di kota Bukit Tinggi itu 2003 selesai 2004, tapi kiblatnya salah 20 derajat lebih. Nah, ini sekedar apa untuk diketahui. Sosialisasi membetulkan arah kiblat belum maksimal. Ada contoh yang betul, terus hanya dibangun surau yang tidak jauh dari yang betul itu masih salah. Nah, ini mungkin ya bisa kita kembangkan pada pertemuan berikutnya. Tapi di Indonesia begitu, sejak kesungguhan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Muhammad Jamil Jambe, dan mungkin juga pengikut-pengikut berikutnya, bahkan sekarang di perguruan tinggi dikembangkan cara menentukan arah kiblat. Itulah ya, jadi musala dan masjid yang kiblatnya salah itu bisa dibetulkan, bisa dimohonkan bantuan pada mahasiswa, pada dosen, ataupun ada aplikasi-aplikasi yang ada di Android itu. Mungkin itu dulu sekedar pengantar, saya kembalikan pada Tito. Iya, baik. Terima kasih